Pernahkah saudara membuat orang lain terkesima ataupun terkagum-kagum? Atau saudara kagum-kagum dengan seseorang oleh karena kelebihannya yang jarang sekali bisa kita temukan pada orang lain? Suatu kali, seorang perwira pernah membuat Yesus terkagum-kagum oleh karena iman sang perwira itu, di mana dia mengatakan bahwa dia punya bawahan yang sedang sakit, dan dia berkata, "Yesus, Engkau sanggup menyembuhkannya, asal Engkau memerintahkan kuasa-Mu untuk menyembuhkannya. Tidak perlu Engkau bersusah-susah datang, mendekat, menumpangkan tangan. Aku percaya itu, sebab aku pun demikian. Sebagai atasan, aku bisa perintahkan anak buahku dan mereka akan melakukannya." Apa kata Yesus? Lukas 7 ayat yang ke-9. Demikian Yesus berkata. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan perwira itu. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Wow, berarti perwira ini juga bukan orang Israel, bukan bangsa pilihan Tuhan, namun memiliki iman yang luar biasa yang mempesonakan hati Tuhan. Apa yang ingin saya ceritakan di sini, saudaraku? Yang pertama adalah saudara boleh punya tubuh yang cantik, ganteng, penampilan yang keren, dan lain sebagainya. Saudara boleh punya kekayaan yang berlimpah-limpah. Saudara boleh punya jabatan yang tinggi, titel, dan lain sebagainya saudara miliki. Tapi saudara jangan salah. Tuhan tidak pernah terpesona dengan itu semuanya. Tapi satu, Dia terpesona dengan iman yang luar biasa. Tuhan Yesus itu terpesona dengan iman yang luar biasa, bukan dengan yang lain-lain. Yang kedua, saudaraku, tidak hanya sekedar terpesona, iman kita menggerakkan tangan Tuhan bekerja. Iman kita yang membuat Dia akhirnya bertindak melakukan apa yang kita minta. Ingat, yang pertama, iman kita membuat Dia terpesona. Yang kedua, iman kita yang membuat Dia bertindak. Jadilah seperti imanmu. Itu adalah kata-kata Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, iman kita adalah jawaban bagi orang lain. Dengar baik-baik. Lewat saudara yang beriman, bisa menjadi jawaban bagi orang yang sedang berkesusahan. Iman sang perwira menjadi jawaban bagi anak buahnya. Iman Abraham menjadi jawaban bagi Lot dan seisi rumahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, imanmu menjadi jawaban bagi keluargamu, bagi kotamu, bahkan bagi bangsamu. Karena ada orang beriman di sana, karena ada orang percaya di sana, penyertaan Tuhan tetap nyata. Di tengah-tengah keluargamu, karena engkau suka berdoa, percaya kepada Dia. Itu sebabnya Tuhan terus pelihara sampai hari ini. Dan yang terakhir yang kita pelajari dari sini adalah kuasa Tuhan tidak ditentukan oleh jarak maupun waktu. Kuasa Tuhan tidak ditentukan oleh jarak maupun waktu. Di ayat yang ke-10 diceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan prajurit yang sakit itu. Dia belum masuk ke rumah itu, tapi prajurit itu sudah sembuh. Saudaraku, boleh saja saudara tidak mendapatkan tumpangan tangan dari seorang hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan itu berdoa untuk saudara, saudara mengalami kesembuhan itu.
Boleh saja saudara tidak bisa menumpangkan tangan atas orang lain yang sedang sakit. Saudara tidak bisa mengunjunginya karena dia jauh di negeri lain, di provinsi lain. Tapi ketika kau kirimkan doa, Tuhan yang sama yang menyembuhkan sang prajurit ini, dia juga Tuhan yang akan menjawab doamu. Sekalipun dengan orang yang kau doakan itu, engkau terpisah oleh jarak dan waktu. 4 hal yang kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, iman kita yang membuat Tuhan terpesona. Yang kedua, iman kita yang membuat Tuhan bekerja, bertindak. Dan yang ketiga, iman kita adalah jawaban bagi orang lain. Karena kita beriman, orang lain ditolong. Karena kita beriman, orang lain diberkati. Karena kita beriman, orang lain disembuhkan. Dan yang keempat, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi iman kita, di mana ada iman, di situ kuasanya menjadi nyata. Ayo, mari terus bertumbuh dalam iman. Dan biarlah engkau memiliki iman yang mengalahkan dunia. Sehingga Yesus Kristus pun terpesona. Tuhan Yesus memberkati.